Orang yang makan alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka mau makan dalam perut mereka itu api neraka jahanam. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala pada hari kiamat. Kata sebagian ulama tafsir, dan ini jumhur tafsir memilih pendapat ini sebenarnya, di dunia orang-orang yang memakan harta haram atau harta anak yatim akan dipenuhi tubuhnya dengan penyakit-penyakit, yang penyakit itu umumnya berhubungan dengan masalah panas seperti panasnya api. Bagaimana kalau kasusnya Gala? Bagaimana kalau masalahnya Gala? Ketika Gala ditinggalkan oleh ayah ibunya, keluarga siapa yang paling berhak? Maka Islam mengajarkan, Islam mengarahkan untuk diberikan kepada keluarga almarhum ayahnya. Halo, selamat Paknya, kalau misalnya akhirnya sampai si tantenya ini menerima harta warisnya yang sebenarnya itu kan tidak menjadi haknya, artinya itu termasuk zolim atau berdosa nggak sih? Ya, artinya bisa terkategori memakan harta anak yatim. Karena kan itu sudah anak yatim piatu, karena memang bukan haknya. Kita nih harus berbicara sesuai dengan hak. Kasusnya yatim piatu, hak warisnya bagaimana nih? Sama aja. Jadi pertama, seandai kata bisa dicarakan yatim piatu, apa itu yatim piatu? Misalnya dua-duanya nggak ada. Ayah ibunya meninggal dunia, warga siapapun, artinya kita bicara hukum. Betul. Artinya ketika dia tidak punya ayah, ketika dia tidak punya ibu, maka dalam agama yang berhak mengasuh ini anak adalah kakek daripada bapaknya. Oh, berarti kakeknya bibi, kakeknya Gagala, Kakek dari anak ini, bapaknya. Kalau misalnya akhirnya sampai si Fakta Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kita tahu sidang kemarin telah usai, dan dengan keputusan mencabut seluruh pengajuan untuk hak asuh Gala. Artinya sidang ini akan berlangsung panjang dan harus ada gugatan dari Haji Faisal untuk Dodi Sudrajat agar bisa dan mau menyerahkan hak asuh dan perwalian Gala Sky kepada Haji Faisal. Hal ini dilakukan karena Dodi Sudrajat kemarin mencabut pengajuannya yang sudah ditandatangani bersama Haji Faisal. Yang awalnya Dodi Sudrajat setuju Gala diasuh oleh Haji Faisal, namun akhirnya dalam perkembangannya Dodi kemudian menolak dan mencabut hak pengasuhan itu, permohonannya. Dan akhirnya Haji Faisal pun harus kembali berurusan dengan pengadilan untuk kembali menentukan siapa yang sebenarnya mendapatkan hak asuh dari Gala Sky Ardiansah ini. Sidang pertama 482 tadi Pak Dodi hadir, Pak Haji hadir. Nah, karena bentuk kemarin adalah permohonan, kalau permohonan dua-duanya disepakati lanjut. Tapi karena Pak Dodi keberatan, beliau tadi hadir dalam sidang. Oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Pak Haji dan Pak Dodi dinyatakan dicabut dan sudah ditetapkan bahwa permohonan tersebut sudah selesai. Yang 482. Dengan begitu, ada dua pemohonan yang dicabut, yakni soal hak asuh Gala Sky dan juga penetapan ahli waris untuk Vanessa. Karena pada penetapan ahli waris untuk Vanessa ini, Dodi ingin nama Mayang dimasukkan. Artinya ada nama Dodi, ada nama Mayang, dan juga ada nama Gala Sky Ardiansah. Nah, hal itu tentu memantik reaksi netizen. Netizen pun mengunggah postingan-postingan soal penjelasan bahwasanya Mayang ini sebenarnya tidak bisa mendapatkan ahli waris dari Dodi Sudrajat. Kalau sampai mendapatkan ahli waris, maka Mayang bisa dikatakan memakan harta anak yatim. Dan tak kurang netizen pun mengunggah ceramah dari Ustadz Somad dan juga Ustadz Khalid Basalamah untuk memperingatkan netizen. Nah, bagaimanakah Ustadz Somad, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Hasan, dan juga ada seorang Ustadz yang menyoroti kasus ini? Yuk kita simak saja
Kupas tipis-tipis fakta Bang Bingkai. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Orang yang makan alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka mau makan dalam perut mereka itu api neraka jahanam. Nah, itulah postingan viral yang diungkap netizen untuk memperingatkan keluarga Pak Dodi dengan narasi satu keluarga ini harus dengar kata Pak Ustadz, dengan memposting foto Dodi, foto Puput, dan foto Mayang. Juga ada ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah yang juga menyinggung soal harta anak yatim saat dimakan dengan tidak benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala pada hari kiamat. Kata sebagian ulama tafsir, dan ini jumhur tafsir memilih pendapat ini sebenarnya, di dunia orang-orang yang memakan harta haram atau harta anak yatim akan dipenuhi tubuhnya dengan penyakit-penyakit, yang penyakit itu umumnya berhubungan dengan masalah panas seperti panasnya api. Nah, begitulah peringatan netizen untuk keluarga Dodi Sudrajat agar tidak meneruskan hal ini dan membuat rame lagi. Karena seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Hasan dan juga seorang Ustadz ini, Mayang sebenarnya tidak berhak. Karena menurut hukum waris Islam, yang berhak adalah ayahnya dan juga anak dari almarhumah yang ditinggalkan. Jika sudah ada anak, maka adik dari almarhum atau almarhumah tidak mendapatkan hak waris. Bagaimana kalau masalahnya Dala? Ketika Dala ditinggalkan oleh ayah ibunya, keluarga siapa yang paling berhak? Maka Islam mengajarkan, Islam mengarahkan untuk diberikan kepada keluarga almarhum ayahnya. Almarhum ayahnya lebih berhak. Ketika anak misalkan orang tuanya meninggal atau orang tuanya bercerai, lalu si anak ini wajib dinafkahi, wajib diberikan nafkah oleh keluarga bapak, oleh sang ayah. Ibu tidak wajib selama anak itu masih dalam masa pemberian nafkah, biaya sekolah, biaya makan sampai dia menikah. Ketika menikah baru selesai tugas seorang ayah untuk memberikan nafkah. Masalah seperti ini yang dialami oleh Gala, anaknya almarhum dari Bibi dan juga almarhum Vanessa Angel. Maka yang paling berhak menurut ajaran Islam untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, yang menjaga, yang mendidik, yang merawat adalah keluarga dari sang ayah. Itu sudah diarahkan oleh para ulama. Karena apa? Mengambil nisbat, mengkiaskan yang wajib memberikan nafkah kepada anak adalah dari pihak bapak. Kalau bapak tidak memberikan, maka berdosa. Lalu kalau bapak tidak bisa untuk memberikan karena kelemahannya, maka orang tua si bapak ini atau kakeknya dari pihak bapak yang berhak dan wajib untuk mendapatkan dan memberikan nafkah, untuk mengeluarkan nafkah, untuk membiayai nafkah dari anak yang ditinggalkan. Jadi memakan harta anak yatim. Karena kan itu sudah anak yatim piatu, karena memang bukan haknya. Kita nih harus berbicara sesuai dengan hak. Kasusnya yatim piatu, hak warisnya bagaimana? Sama aja. Jadi pertama, seandai kata bisa dicarakan yatim piatu, apa itu yatim piatu? Misalnya dua-duanya nggak ada. Ayah, ibunya meninggal dunia. Warga siapapun, artinya kita bicara hukum. Betul. Artinya ketika dia tidak punya ayah, ketika dia tidak punya ibu, maka dalam agama yang berhak mengasuh ini anak adalah kakek daripada bapaknya. Oh, berarti kakeknya Bibi, kakeknya Gagala. Kakek dari